Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai ideologi Pancasila dan juga ideologi liberalisme di negara Singapura. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifaiga Amelia dengan NIM 23010303044. Saya Erlanda Nurul dengan NIM 230210303065. Saya Lia Aisyah dengan NIM 230910301077. Saya Anissa Farakmalia dengan NIM 230910301090. Saya Alila Sabida Lestari dengan NIM 230910301038. Liberalisme adalah sebuah ideologi politik dan filsafat yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan keterbatasan kekuasaan pemerintah. Pemikiran liberalisme berakar pada pemikiran filsafat pada abad ke-17 dan ke-18 yang muncul sebagai tanggapan terhadap rezim monarki absolut dan kekuasaan gereja yang dominan pada masa itu. Pada dasarnya, liberalisme menganggap bahwa individu memiliki hak-hak inheren dan kebebasan untuk mengejar kebahagiaan dan tujuan hidup mereka sendiri. Sejarah liberalisme di Singapura dapat ditelusuri dalam konteks liberalisme ekonomi. Singapura telah menjadi pioner dalam penerapan prinsip liberalisme ekonomi dengan pasar yang terbuka dan kebijakan pro investasi. Pemerintah Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew berperan penting dalam mempromosikan liberalisme ekonomi. Mereka mengadopsi kebijakan pro bisnis, memperkenalkan undang-undang yang mendukung investasi asing, dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Hal ini membuat Singapura menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis terkemuka di dunia. Beberapa penerapan liberalisme dalam bidang politik dan hukum di Singapura. Dalam bidang politik, pertama, sistem demokrasi. Singapura menganut sistem demokrasi di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam pemilihan umum. Namun, perlu diperhatikan bahwa sistem politik Singapura memiliki beberapa karakteristik otoriter dan memiliki partai politik yang dominan, yaitu Partai Aksi Rakyat atau People Action Party (PAP), walaupun terdapat pemilihan umum. Kekuasaan politik di Singapura cenderung terpusat pada PAP. 2. Kebijakan pragmatis. Singapura dikenal dengan pendekatan pragmatis dalam kebijakan politiknya. Pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Singapura juga memiliki sistem pemerintahan yang efisien dan rendah korupsi. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai liberalisme dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang hukum, yang pertama, sistem hukum yang independen. Singapura memiliki sistem peradilan yang independen dan adil. Hakim di Singapura diberikan otonomi dalam menjalankan tugas mereka dan membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang ada. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai liberalisme yang menekankan pada keadilan dan independensi sistem peradilan. Adapun penerapan liberalisme dalam bidang agama dan sosial budaya. Dalam bidang agama, kebebasan beragama yaitu Singapura menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan praktik keagamaan mereka tanpa diskriminasi atau campur tangan pemerintah yang berlebihan. Pemerintah Singapura mendorong kerukunan antar beragama dan melindungi hak individu dalam menjalankan keyakinan agama mereka. Dalam bidang sosial budaya, yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Singapura menerapkan prinsip liberalisme dalam melindungi hak asasi manusia, yaitu hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak-hak sipil lainnya yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Pemerintah Singapura berkomitmen untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau latar belakang budayanya. Adapun yang terakhir, penerapan di bidang ekonomi. Yang pertama ada pasar bebas. Singapura menganut prinsip pasar bebas yang merupakan salah satu prinsip dasar liberalisme ekonomi. Negara ini memiliki ekonomi yang terbuka dan berorientasi ekspor dengan sedikit campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Yang kedua ada investasi asing. Singapura mendorong investasi asing sebagai bagian dari kebijakan ekonominya. Pemerintah Singapura memberikan insentif dan fasilitas yang menarik bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di negara ini. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme Singapura, yakni negara Singapura unggul dalam aspek perekonomian yang kuat, karena negara Singapura sendiri menekankan kepada liberalisme ekonomi, dan juga Singapura terkenal akan tingkat keamanan yang tinggi, karena rendahnya tingkat kejahatan, sehingga kesejahteraan negara Singapura, rakyatnya terutama, akan terjamin. Namun adanya kelebihan pasti juga terdapat kekurangan, yakni di Singapura adanya keterbatasan dalam ruang politik. Singapura memiliki sistem politik yang didominasi oleh partai politik yang berkuasa secara lama. Pemilihan umum terjadi secara teratur, tetapi partai yang berkuasa telah mempertahankan dominasinya dalam politik negara selama beberapa dekade. Juga negara Singapura itu terkenal dengan biaya hidup yang relatif tinggi. Kemudian dalam perbandingannya liberalisme dengan negara lain, yaitu Amerika Serikat, yang merupakan salah satu negara maju. Dalam aspek ekonomi, Amerika menganut sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan usaha. Namun, untuk tingkat keamanan di Amerika Serikat tergolong kurang aman karena banyak terjadi permasalahan sosial seperti banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di Amerika, dan juga di Amerika Serikat warga negara bebas untuk menyuarakan pendapatnya tanpa adanya pembatasan dalam berbicara maupun dalam ruang lingkup politik. Ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila mendefinisikan manusia sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaannya dan bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan moralitas. Di sisi lain, ideologi liberalisme mengutamakan kebebasan hak individu secara mutlak. Liberalisme mendefinisikan manusia sebagai individu dengan hak-hak asasi yang harus dilindungi. Singapura, meskipun memiliki elemen liberalisme dalam sistem ekonominya, adalah negara yang lebih otoriter dalam hal politik. Pemerintah Singapura menjalankan konsep di mana Perdana Menteri menginginkan legitimasi kekuasaan dari rakyatnya. Sebagai gantinya, rakyat mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang murah, dan hidup yang terjamin. Meskipun individu memiliki hak-hak tertentu, pemerintah memiliki kontrol yang kuat atas kehidupan publik dan media. Sementara itu, Indonesia meskipun secara konstitusional adalah negara berdasarkan ideologi Pancasila dan bukan liberalisme, telah mengadopsi beberapa elemen liberalisme, terutama dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi. Namun implementasi liberalisme di Indonesia juga unik dan spesifik untuk konteks budaya dan sejarah Indonesia. Liberalisme di negara Singapura tidak sepenuhnya diterapkan di Indonesia, terutama dalam liberal ekonomi di Singapura mengenai rendahnya pajak. Hal tersebut sangat tidak mungkin untuk diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia sendiri pendapatan negaranya sangat bergantung kepada pajak. Juga pasar bebas di Singapura, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pembatasan pasar bebas yang ada di Indonesia, sehingga masih belum dikatakan sepenuhnya sebagai pasar bebas. Jadi kesimpulannya adalah ideologi yang dimiliki setiap negara memiliki perbedaan walaupun dalam ideologi yang sama. Tapi beberapa negara memiliki perbedaan interpretasi dan implementasi dalam aspek-aspek tertentu. Nilai-nilai yang tertuang dalam ideologi liberalisme ini cenderung berfokus pada kebebasan individu dan kepentingan pribadi. Nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan, dan individualisme diutamakan. Sedangkan ideologi Pancasila menekankan pandangan kehidupan yang terintegrasi dan berlandaskan nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila mengutamakan nilai-nilai keutuhan, keadilan sosial, kerakyatan, persatuan, dan kesatuan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.